Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya, dimanapun rekan-rekan berada. Perkenalkan, nama saya Sandy Tarian Megantara dari kelas malam A, jurusan Teknik Industri STT Wastu Kancana Purwakarta. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode penilaian kinerja dengan metode checklist. Oke, langsung saja kita lanjut ke slide berikutnya. Apa itu penilaian kerja? Jadi penilaian kerja atau dalam bahasa Inggris disebut dengan performance appraisal. Ini adalah evaluasi sistematis terhadap kinerja karyawan dan untuk memahami kemampuan karyawan tersebut sehingga dapat merencanakan pengembangan karir lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan. Dengan kata lain, penilaian kinerja ini menilai dan mengevaluasi keterampilan, kemampuan, pencapaian, serta pertumbuhan seorang karyawan. Lanjut. Dalam sebuah perusahaan sering menggunakan penilaian pekerjaan atau performance appraisal. Ini sebagai dasar dari kenaikan gaji, promosi, bonus, ataupun bisa juga sebagai dasar untuk penurunan jabatan dan pemutusan hubungan kerja. Di sisi lain, penilaian kinerja yang dilakukan dengan baik dan profesional akan dapat meningkatkan loyalitas dan motivasi karyawan sehingga tujuan organisasi juga dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Lanjut. Nah, ini salah satu metode yang akan saya sedikit ulas, yaitu apa itu metode checklist. Di sini metode checklist adalah salah satu metode informal observasi di mana observer sudah menentukan indikator perilaku yang akan diobservasi dari subjek dalam suatu tabel. Jadi checklist metode ini dengan dua cara pencatatan, yaitu terbuka dan tertutup. Metode ini memiliki derajat selektivitas yang tinggi karena perilaku yang diamati sudah sangat selektif. Juga memiliki derajat inferensi yang tinggi karena observer hanya fokus pada kategori perilaku yang sudah ditentukan saja. Next. Nah, tujuan dari metode checklist ini yang pertama, mengidentifikasi potensi bahaya dari suatu proses. Kemudian yang kedua, mengurangi kesalahan yang dapat ditimbulkan oleh keterbatasan memori dan perhatian manusia. Kemudian yang ketiga, memastikan konsistensi dan kesempurnaan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Yang keempat, memastikan dan menjamin bahwa perusahaan telah memenuhi standar Yang keempat, memastikan dan menjamin bahwa perusahaan telah memenuhi standar yang telah ditentukan. Ini adalah karakteristik, ada 7 poin. Yang pertama, pendekatan sistematis checklist question yang dipakai berdasarkan pengetahuan sejarah. Banyak hazard dapat diidentifikasikan dengan menggunakan checklist. Yang kedua, digunakan untuk analisis tingkat tinggi atau rinci. Kemudian yang ketiga, berlaku untuk setiap kegiatan atau sistem. Yang keempat, umumnya dilakukan oleh individu yang terlatih. Kemudian yang kelima, terkadang dilakukan oleh sekelompok kecil. Yang keenam, kebanyakan berdasarkan pada wawancara, review, dokumentasi, dan pemeriksaan di lapangan. Dan yang terakhir, ya, ini menghasilkan daftar kualitatif dari penentuan kesesuaian dan ketidaksesuaian dengan rekomendasi untuk memperbaiki ketidaksesuaian. Lanjut, ini adalah prosedur pelaksanaan, ya. Jadi ada 3 poin metode checklist ini. Yang pertama yaitu memilih atau membuat daftar pertanyaan yang terstruktur.
Ya, lalu yang kedua pelaksanaan dan survei. Kemudian yang ketiga dokumentasi hasil analisa. Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan checklist analisis. Eh, kita akan ini ketahui yang pertama kelebihannya yaitu satu sebagai pengingat, kedua mudah, dan yang ketiga dapat digunakan pada semua tahap proses lifetime. Kemudian untuk kekurangan ini adalah ada 4 poin, yaitu yang pertama menghambat perkembangan kreativitas pengguna, yang kedua terbatas pada pengalaman pengguna, kemudian yang ketiga hanya yes atau no pertanyaan, no question, yang terakhir tidak dapat mengurutkan skala prioritas suatu hazard. Jadi dari kesimpulan materi yang saya bahas kali ini, yang pertama ada, jadi penilaian kerja itu bertujuan untuk menilai dan mengevaluasi keterampilan, kemampuan, pencapaian serta pertumbuhan seorang karyawan. Nah, kemudian metode checklist ini dipilih dalam penilaian kinerja karena mudah dan simpel, serta mampu fokus hanya pada perilaku yang diinginkan terjadi, serta memiliki derajat selektif yang tinggi. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa sedikit saya sampaikan, teman-teman. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.